Pertanyaan pertama dari saudari kita yaitu Uki Oktaviansah di Pekalongan. Beliau bertanya terkait kesohihan hadis dari Ibnu Hibban, Al-Bazar dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melihat kepada hambanya pada malam nisfu Sa'ban, maka dia ampunkan semua hambanya kecuali musyrik dan yang bermusuh, orang yang saling membenci. Apakah ini sahih dan amalan apa yang harusnya kita lakukan di bulan Sa'ban? Silakan Ustaz. Tentang hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang menilai dhaif dan sebagian ada yang menilai hasan, ya. Sehingga para ulama ahli hadis dalam masalah ini tidak bersepakat dengan satu penilaian. Dan banyak ulama di masa sekarang kontemporer yang menilai hadis ini hadis yang hasan, seperti Syekh Albani termasuk menghasankannya, sehingga bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam nisfu Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yattali'u ila ahlil ardi fi lailatin nisfin min Sya'ban." Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada penduduk bumi ketika malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lahum, lalu Allah Ta'ala mengampuni mereka, illa li musyrikin au musyahin, kecuali untuk dua orang. Pertama orang musyrik, yang kedua orang yang sedang bermusuhan. Dan ini salah satu di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang lebih di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam keberapa? Bisa malam ke-15, bisa juga malam ke-14. Tergantung berapa jumlah hari di bulan Sya'ban. Kalau jumlah harinya 30 berarti malam 15, kalau jumlah harinya 29 berarti 14. Intinya adalah ketika bulan dalam kondisi purnama sempurna. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pengecualiannya. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua musyahin, orang yang musyrik, dan yang kedua orang yang bermusuhan. Terus amal apa yang bisa kita lakukan ketika di malam nisfu Sya'ban? Hadisnya hanya berbicara seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan amal tertentu. Sehingga pada asalnya tidak ada anjuran untuk melakukan amal khusus di malam nisfu Sya'ban, baik berupa salat maupun baca Quran maupun amal yang lainnya atau zikir. Karena hadisnya hanya menyebutkan Allah Ta'ala mengampuni di malam itu. Hanya saja sebagian ulama menganjurkan, karena Allah mengampuni di malam itu, maknanya menunjukkan bahwasanya pengampunan Allah itu sifatnya mutlak. Artinya ada yang dikasih dalam jumlah banyak, ada yang dikasih dalam jumlah sedikit, tergantung Allah Subhanahu wa taala berapa yang mau Allah ampuni. Makanya hadis itu memberikan harapan agar kita lebih banyak diampuni oleh Allah, maka berikan muqaddimahnya, yaitu jadikan malam itu sebagai malam untuk kita banyak memohon ampun kepada Allah, agar ampunan yang diberikan kepada Allah lebih banyak. Ibaratnya begini, ada sebuah toko membuka diskon. Tanggal sekian, dari jam sekian sampai jam sekian ada diskon besar-besaran. Artinya siapapun pasti dapat diskon, siapapun yang belanja dapat diskon. Berarti itu memberikan motivasi. Kalau kamu belanja lebih banyak, maka nanti peluang diskonnya lebih besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada penduduk bumi di malam nisfu Sya'ban, maka kalau kamu banyak melakukan ketaatan kepada Allah di malam itu dan banyak mohon ampun kepada Allah di malam itu, maka ada peluang besar kamu bisa mendapatkan ampunan. Kita pahami ke arah sana. Karena itulah sebagian ulama menganjurkan ketika di malam nisfu Sya'ban mereka mengistimewakan dengan cara banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, baik dengan mengerjakan sholat tahajud atau mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam.